Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan belajar untuk mengolah mengolah data mentah ya, menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasir Ahmad Raufa Bamim dengan nomor NIM 040103241112. Ya, di sini kita sudah disajikan oleh data mentah ya ini. Data mentah ada sekitar 190 90 responden, 90 ini ya, 90 responden. Nah, di sini kita akan mengolah data ini yang aslinya mentah seperti ini menjadi data yang bisa disajikan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sebenarnya di sini ada X1, X2, X3, dan X ini baru saya tambahkan. Dan jadi pertama-tama kita perlu menjumlah ya, menjumlah dari semua nilai X ini kita tambahkan ini. Ser dulu. Set sini insert. Oke, sini kita tulis X2, di sini X3, di sini kita tulis Y1. Oke, kita kasih ini, kita kasih kolom dulu ya. Oke, di sini kita perlu menjumlahkan teman total dari semua segmen segmen data ini. Sini ada X1, X2, X3, dan jumlah dari X1 ini kita totalkan dengan menggunakan rumus sum. Sum langsung kita gini saja biar cepat. Ketemu hasilnya segini, kita tarik dan dapat nilai dari total ke semua jumlah ini. Oke, begitu juga dengan yang X2. Sum kita blok, kita tutup, enter. Oke. Untuk yang X3 juga seperti itu, sama. Loh. Sum pakai rumus sum ya untuk menjumlahkan. Untuk Y juga kita sum. Oke, dari sini kita sudah mengetahui jumlah total dari keempat segmen, dari segmen X1, X2, X3, dan juga Y. Yang dimana X1 itu intensitas layanan konseling Islam, X2 ini tentang kualitas relasi konselor dan klien, dan X3 tentang pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling. Dan Y sendiri adalah kesejahteraan psikologis mahasiswa. Data ini kita dapatkan dari penelitian yang berjudul efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Oke, di sini yang Y belum ya? Nah, oke, siap. Nah, ini kan 12, 5, 5, 2, 12, 3, 3, 9. Oke, berarti sudah benar. Kita sudah mendapatkan nilai dari ke semua segmennya. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu untuk membuka SPSS. Yang kita perlu membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita pencet yang variable view di sini. Kita tulis saja x1 titik 1, x1 titik 2. Nah, oke, kita sudah menginput datanya ya. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai data-data ini. Type-nya kita tetap numerik ya karena berubahnya angka. Nah, di sini values kita ubah sesuai dengan ini. Sekali lingkar ini, keterangan ini. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Oke. Kita masukkan nilainya. Value 1. Labelnya sangat tidak setuju. Terus kita kedua ada tidak setuju. Tiga ada ragu, ragu. 4 setuju.
dan ini sangat setuju. Oke. Oke, setelah ini kita oke saja. Nah, nanti di sini sudah ada value-nya, kita bisa copy aja biar nggak lama-lama. Paste di sini, paste, dan tetap untuk X1-nya ini jangan sampai dikasih. Jadi kita pakai yang ini aja. Ini paste. Oke, kita udah dapat semua gini. Oke, selanjutnya kita sudah untuk values-nya sudah. Sekarang kita untuk measure ini kita ubah menjadi ordinal. Ordinal semua. Gini. Salah. Ordinal. Copy biar cepat di paste. Oke. Tapi untuk yang hasil penjumlahannya ini kita ubah pakai scale. Oke. Scale bener kan? Ini juga scale. Yang ini juga scale. Selanjutnya karena sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, di sini kan sudah ada banyak ini. Ini sesuai seperti yang kita tuliskan tadi. Nah, tapi belum ada datanya. Datanya dari mana? Kita ambil dari data mentah ini tadi. Nah, kita blok aja semua dari atas ini, responden pertama sampai responden ke 90. Masya Allah banyak sekali ya. Oke, kita copy, Ctrl C. Kita masuk ke SPSS-nya. Ini kurang besar ya. Langsung kita paste Ctrl V. Nah, oke, di sini kita sudah dapat nilainya sama semua 12, 12, 9. Ini ya 12, 9. Oke, ini sudah sesuai dengan data mentah dari hasil penelitian kuantitatif ini tadi. Oke, hasil dari kuesioner ya. Oke. Selanjutnya karena kita sudah dapat datanya ini, kita langsung melakukan analisis deskriptif. Caranya kita pilih analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Nah, di sini kita tinggal pilih data mana saja yang mau anu, dilihat ya seberapa frekuensinya itu. Ini terus oke. Nah, nanti akan muncul output. Nah, output di sini sudah menunjukkan hasil frekuensi dari semua segmen ya, dari X1.1, X1.2, X1.3 dan seterusnya sampai Y1.3. Nah, di sini tinggal kita masukkan hasil ini ke dalam Word kita. Nah, dari sini tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel Word kita ya. Kita buka ini. Di sini ada X1.1. Masukkan saja ke sini. Kita merge. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini kita lihat untuk stoknya 1.1 ya, ini sangat setuju. Di sini ada 22. Nah, setelah nanti sudah selesai, nanti masukkan semua, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti dari X1, X2 sampai ke variabel Y. Nanti setelah dimasukkan semua, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya yakni ada uji validitas. Nah, uji kali ini sangat mudah sekali. Kita tinggal buka SPSS. Bisa kita melakukan perhitungan menggunakan SPSS ini ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk uji validitas dari data ini. Caranya gimana? Kita masuk ke analyze, terus masuk ke correlate sama bivariate. Oke, di sini kita masukkan gini.
Versinya kita pilih detail. Nah, oke, setelah kita mencari uh, R hitung, setelah kita melakukan pencarian R hitung tadi, ditemukan di sini ya, kita dapat melihat X1 ini R hitungnya itu nih 0,772, untuk X1.2 itu 0,876. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam sini. R hitung 0,772. X1.2 nya 0,874. Selanjutnya 0,764. Oke. Nah, sekarang kita ini untuk yang X1.1 sampai X1.3. Sekarang kita akan mencari untuk X2-nya. 0,876, titik 3-nya 0,893. Oke. Untuk R tabelnya kan sesuai rumus ya. Sesuai rumus di sini R tabel itu DF sama dengan N min 2. N-nya ini 90 karena tadi di contoh di data mentah ini ada 90 orang ya. Ini ada 90 orang. 90 orang berarti kita 90 kurangi 2 jadi 88. 88 itu ada di sini. Oke, 88. 0,20210. 0,210. Semuanya sama. Jadi tinggal ditarik aja, selesai. Di sini berarti untuk kondisinya ini R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke. Gini ya. R hitung ini lebih besar daripada R tabel ini. Ini besar, ini besar, 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 besar. Oke, besar semua berarti sama semua. Signifikansinya dari hasil sini kita dapat lihat oh ini ada titik 00, 000 semua ya. 0 semua bisa dipastikan kalau dari X1.1 sampai Y1.3 ini signifikansinya itu 0. 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Kita pakai alfanya 5 ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu valid. Ya bisa dikatakan valid karena ini signifikansinya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan uji validitas. Lanjut kita akan menguji reliabilitas dari data kita tadi. Caranya kita kembali ke data tadi. Kita pilih analyze, scale, reliability. Nah, di sini kita pilih dari X1 tanpa total jumlah ini. Kita masukkan, kita pilih alpha, oke. Ketemu hasilnya segini. Nah, kita bisa melihat reliability-nya dari produk X1 ini yaitu 0,720 atau 0,720. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung lanjut ke yang lain juga. Ini sudah ketemu semua dari X3, dari X1 sampai Y1 ya. Tinggal kita masukkan datanya. Oke, di sini kita tulis variabel alfa keterangan. Sebenarnya kebanyakan ya, ini dihapus aja.
Oke, untuk keterangannya kita bisa lihat di sini. Untuk X1 ini di sini variabel 1 ini kita anggap saja X1. X1 yaitu intensitas ini agak panjang ya. Panjang banget malah. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita bisa melihat dari apa namanya? Alfanya ini kita lihat dari hasil SPSS kita tadi ya. Nih, untuk variabel X1 ditemukan bahwa alfanya itu 0,720 X1 intensitas layanan konseling. 0,7 berapa? 20. 0,720. Untuk X2-nya, X2 yakni kualitas relasi. Nah, data bisa dikatakan reliabilitas atau reliable. Nah, itu ketika alfanya itu lebih dari 0,600. Nah, di sini kita dapat melihat kalau misalnya semuanya ini di atas 0,600 ya. Jadi keterangannya bisa kita tulis reliable. Oke. Di sini kita sudah selesai melaksanakan uji reliabilitas untuk data kita ya. Kita dapat menemukannya di sini. Ini dikecilkan aja. Angka kita adalah 86 di sini. Lanjut kita akan masuk ke uji yang kedua, ini uji asumsi klasik. Ya, oke. Untuk uji asumsi klasik kita tetap menggunakan SPSS seperti biasanya. Oh ya, ini ternyata salah tulis ya, bukan reliable tapi reliable. Oke, reliable gini ya. Iya, biar nggak tergabung, jadi nanti kita bagi aja ya ini. Jadi pertama kita uji asumsi classic probability plot, yang kedua kita uji asumsi classic Kolmogorov-Smirnov. Oke. Untuk uji asumsi classic probability plot ini kita menggunakan SPSS lagi ya. Jadi caranya analyze, terus kita pilih regression sama linear. Nah, di sini kita bisa lihat untuk dependennya atau data yang terikat itu kita kasih yang Y. Untuk yang tidak terikat atau independen kita masukkan semua yang ini. Satu kita pilih yang plot. Oke, normal probability plot, continue, dan oke. Nah, di sini nanti kita mendapatkan hasilnya. Proses. Nah, oke. Nah, bisa dilihat di sini. Sini penyebarannya itu mengikuti garis linear ya, progresif ke atas naik. Meskipun untuk di awal ini agak gimana, agak nyebar, tapi pada akhirnya dia lurus, mengikuti garis, enggak yang belok-belok ke atas bawah atau mungkin datar lurus terus, enggak, tapi tetap mengikuti garis progresif ke atas. Karena dari itu berarti dapat disimpulkan kalau ini kita untuk asumsi klasiknya masuk, terhitung normal. Asumsi klasik probability plot terhitung normal. Ya baik, selanjutnya kita itu ada uji asumsi klasik Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi ya cara seperti tadi kita buka regression,
linear ya, seperti ini. Kita taruh, buka save, unstandardized, continue. Oke. Nah, setelah itu nanti bakal muncul di sini. Nah, ini kita lanjut ke langkah selanjutnya karena ini belum selesai. Kita masuk ke non parametric test, legacy dialog, one sample key s. Di sini kita pilih yang ini, kita masukkan, normal kita centang, oke. Nah, di sini kita mendapatkan hasil ini, dan ini yang menjadi penentu apakah menurut uji Kolmogorov-Smirnov ini apakah dia termasuk penyebarannya normal atau tidak. Kita bisa melihat dari sini. Oke, kita masukkan saja ke sini. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 0,048. Sedangkan untuk bisa dikatakan normal adalah ketika hasilnya ini ada di atas 0,05. Maka menurut uji asumsi klasik Kolmogorov-Smirnov, penyebarannya tidak normal. Penyebaran atau distribusinya ya. Penyebaran atau distribusinya tidak normal. Kenapa kok bisa tidak normal? Karena nilai yang didapat berada di bawah 0,05, yakni 0,048. Ini sudah jelas di bawah 0,05. Beda dua angka di dua digit ya, beda 2 digit di belakang ini. Ini kalau ada tambahan 2 lagi mungkin bisa jadi normal. 3 lah. Oke. Untuk uji asumsi klasik Kolmogorov selesai. Oke, baik. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, yang dimana itu ya rumusnya ini. Yang dimana ini bisa kita cari melalui hasil SPSS juga. Jadi dari hasil yang tadi ini bisa langsung dilihat aja. Kita pakai yang koefisien ini. Jadi dari hasil SPSS itu kita ke analyze, regression, linear, ini tetap gini, langsung oke. Nah, oke, kita dapat di sini. Bisa kita lihat di sini. Ini nilai yang kita dapat. Ya. Nilai yang kita dapat di sini ini langsung aja dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Yaitu Y ini ya yang koefisien yang standardized B, konstan ini adalah nilai A-nya. Jadi Y sama dengan 3,869 ditambah min 0,079 X1 ditambah 0,672 X2 ditambah 0, berapa itu? 160 X3. Oke, selesai sampai di 3 aja. Kenapa selesai cuma sampai 3? Karena apa namanya? Variabel yang kita miliki cuma 3, yakni dari X1, X2 dan X3. Makanya kita cuma sampai X3. Oke. Selanjutnya adalah uji simultan F. Oke, selanjutnya ada uji simultan F. Yang dimana dalam hasil uji ini nanti itu akan didapatkan suatu hipotesis antara H0 atau H1. Yang dimana karena untuk apa namanya, untuk kasus kita ini
H0-nya adalah, kita lihat dari data mentah kita awal. Berarti di sini tidak terdapat pengaruh X1-nya intensitas layanan konseling, lalu kualitas relasi konselor dan klien, serta pemahaman nilai keislaman dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Oke, didapatkan untuk H0-nya ini, maka H1-nya adalah sisi positif dari ini. Berarti terdapat, kita langsung kopas saja terhadap ini. Oke, lanjut untuk uji SPSS-nya. Nah, sebelum itu nanti di sini itu juga ada rumus yang gimana itu kita bisa melihat dari outputnya ini tadi ya. Ini yang ANOVA. Nah, di sini ANOVA kita bisa ketemu, bisa kita lihat di sini. F di sini ini adalah F hitung dari data ini. Jadi diketahui F hitung sama dengan 19,046. Kita taruh bawah aja ya. F hitung sama dengan ini. Kita akan mencari F tabelnya. Yang dimana F tabel ini bisa didapat dari DF1 dan DF2. Yang dimana DF1 ini dapat dari jumlah variabel dikurangi 1. Yakni jumlah variabelnya kita ada 3. Ada 4. X1, X2, X3, dan Y. Ada 4. Dari X1, X2, X3, dan Y dikurangi 1 sama dengan 3. Dan untuk DF2-nya itu adalah jumlah responden dikurangi semua variabel. Yakni jumlah respondennya ada 90 dikurangi variabelnya ada 4, X1, X2, X3, dan Y, berarti sama dengan kita dapat 86. Ya, dari sini tadi kan kita sudah ketemu kalau misalnya F hitungnya 19,046, F tabelnya masih kita cari habis ini. Terus DF1-nya ini 3 dan DF2 ini 68. Dan di sini kita bisa melihat untuk DF2 nilai 3 ya, 3. Kita cari untuk angka 80. Ini bisa kita lihat di sini ya. Tadi kita dapatnya 3 dan juga 86. Kita bisa cari di ini. Kita copy aja ke web. Kita masukkan di sini untuk melihat tabelnya. Ini 86 tadi 31 23 di sini ya. 90 dikurangi 4, 1 2 3 4, berarti ketemunya 86. 86 nilainya 2,71. Oke, berarti ketemu F tabel adalah 2,71. Nah, di sini berdasarkan ini
Bila F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi, kesimpulannya H1, H0 ditolak, dan H1 diterima. Kenapa? Karena F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, sini ya kita sudah selesai untuk uji hipotesis. Uji simultan F. Selanjutnya kita masuk ke uji koefisiensi determinasi. Nah, selanjutnya ini uji koefisien determinasi atau yang biasa disebut dengan R. Nah, R square. Nah, di mana ini bisa ditemukan dari hasil dari statistik tadi sama. Kita cari ke ini di model summary. Ini di sini ada R square ini 0,399. Nah, jadi R square-nya R sama dengan 0,399. Nah, ini kita kalikan 2 sama dengan 0 kalikan 100%. 0,399 dikali 100% sama dengan 39,9. Berarti karena ini berarti dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa 39,9% variabel independen yang digunakan dapat mampu menjelaskan sebesar 39,9, mampu menjelaskan terhadap langsung menjelaskan terhadap variabel dependennya. Sedangkan untuk 39,9% dikurangi 100 itu 60,1, sedangkan 60,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nah, untuk uji parsialnya mirip sama uji koefisien determinasi ini loh, atas ini simultan F, mirip. Bedanya kalau uji parsial T ini dia nggak langsung jadi satu hipotesis, melainkan terpisah per variabel. Jadi nanti ada kayak gini. H0 tidak terdapat pengaruh apa tadi? Nah, nanti variabelnya nggak cuma ini, ada lagi berdasarkan sama variabel x2. Jadi kita tulis saja nah oke, di sini kan berarti ada 3 ya, kita tandain biar kelihatan. Yang A, ini B. Oke, di sini ada 3 ya. Nanti kita lihat dari sini koefisien ini. Kita lihat di sini ada T. T ini yang menunjukkan hasil dari
T hitung. Jadi dapat kita ketahui untuk T hitung yang pertama, kita taruh sini aja ya. T hitung sama dengan, untuk X1 kita dapat 0,671. Untuk yang kedua, X2, T hitung kita dapat 5,032. Untuk yang X3, T hitung kita dapat 1,463. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah ketika ini, ketika T hitung lebih besar dari T tabel, yang dimana T tabel itu 0,05, maka diterima. Bener nggak sih? Iya. Kalau misalnya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka diterima H1. Ketika nih, nah, untuk mencari T tabel, kita pakai rumusnya ini. DF 9N min K. N DF sama dengan N min K, yang dimana N itu adalah jumlah responden, yakni 90. K adalah variabel. Total variabelnya ada 4. Sama dengan 90 kurangi 4 adalah 86. Ini adalah T tabelnya. Kita gunakan file yang sudah ada di sini. 86. Kita cari 86. Kelewatan. 86. Nah, ini dia. 86. Kita dapat 86 di sini. 1,9 T tabel sama dengan 1,98861. Oke. Di sini kita bisa menghitung, menentukan apakah ini diterima atau enggak. Jadi, karena ini lebih kecil daripada T tabel, maka untuk hipotesis pertama ditolak. Hipotesis variabel pertama X1, maka yang diterima adalah H0. Jadi, karena T hitung kecil T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sini aja. Untuk yang ini, karena ini yang lebih besar adalah T hitung, maka yang ditolak adalah H0-nya. H1-nya yang diterima.
Kalau yang variabel ketiga, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Loh, oke, seperti ini ya guys ya. Teruskan ini ya, oke. Baik, sepertinya cukup sekian dari videonya. Ini sudah menjawab semuanya ya. Mulai dari sudah menjawab semuanya. Semoga bermanfaat dan paham. Ya, oke, sekian dari saya. Saya Nasi Amir Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.